Sudah ya? Oke, gimana Om? Udah oke? Ya, nggak apa-apa. Udah. Maaf Oke, ya. baik. Nggak tahu kenapa nggak stabil sendiri. Ya. Tadi Ya, sampai mana nggak kita ya? apa-apa sih. Oke, nggak apa-apa kita sedikit ulang aja. Bagaimana nih Oke. Om Ben, pergerakan indeks harga saham gabungan minggu ini? Ya, saya sih masih melihat ada potensi untuk uji ke low yang kemarin ya di 6.900-an. Di situ area yang harus kuat bertahan ya. Kalau di situ kuat, saya rasa IHSG ada potensi untuk kembali ke atas 7.000. Tapi kalau memang tekanannya masih terlalu berat, saya rasa support berikutnya ada di 6.720-an lah. Kira-kira sekitar itu yang harus dipertahankan ya. Seperti itu. Kalau turun sampai 6.700 itu cukup dalam ya Om Ben ya? Dalam. Tapi menurut saya masih bagus ya, IHSG masih dalam tahap oke ya, membentuk konsolidasi lebar ya, sideways-nya lebar sekali ya. Itu yang memang jadi challenging buat kita para trader ya. IHSG-nya akan bergerak dengan zona lebar menurut saya. Oke, baik. Nah, Om Ben, kalau indeks harga saham gabungan ini kan udah mau masuk akhir tahun ya, biasa kan disebut dengan windrest. Bagaimana nih kira-kira pergerakannya sampai windrest nanti? Saya sih masih melihat tetap ada potensi untuk kenaikan ya untuk windrest, apalagi kan secara historical Oktober ini selalu bagus ya. Historical Oktober selalu bagus, selalu hijau. Cuman yang perlu diwaspadai ini market globalnya ini. Ya, market globalnya ini sangat nggak kondusif, dan itu tentu saja membuat tekanan ke indeks kita ya. Mau nggak mau ada tekanan ke indeks, dan itu yang perlu kita waspadai ya, seperti itu. Dan saya juga baru lihat juga ternyata ada MA 200 ya di 6930-an ya, di area situ. Nah, itu menjadi area krusial nih buat IHSG kita. Makanya saya bilang ya. Ya, dengar suara saya dengan baik? Ya, dengar ya. Oke, baik. Nah, Om, kan ada sentimen nih harga batubara acuan melesat nih. Apakah ini akan berlangsung lama untuk dongkrak saham-saham emiten batubara? Kenapa memang saya melihat ya, memang harga batu baranya masih bagus ya, masih di atas 300 kan, bahkan sempat 400 ya, sekarang lagi koreksi di 380-an. Saya masih melihat ke depannya masih masih bagus ya, masih bagus karena ini kan mau musim dingin ya, negara Eropa mulai musim dingin ya, winter is coming kan, seperti otomatis mereka membutuhkan batu bara ya. Kedepannya sampai akhir tahun, awal tahun saya rasa masih akan bagus ya saham batu bara. Oke, berarti congrats buat sobat investor yang masih keep saham batubara ya, ya Om Ben ya. Iya, betul sekali. Masih akan greget lah ini sampai akhir tahun, awal tahun masih bisa lah ya saham batubara. Oke, baik. Om, kalau misalnya saham BRMS nih sempat menguat di atas 5% pekan lalu. Bagaimana nih proyeksi selanjutnya? Saya jujur untuk BRMS saya tidak terlalu tertarik lagi karena memang sudah patah tren ya secara teknikal. Saya kan biasa menggunakan teknikal ya, saya aliran trend following untuk seperti itu. Saya rasa kenaikannya hanya untuk pantulan sementara ya, penguatannya paling sampai 190 itu maksimalnya untuk menguat technical rebound dulu ya, karena kemarin dari ini ya, saya lihat dari historical dari awal September ya, ini koreksinya tajam sekali ya, dan terjadi distribusi yang masif. Itu yang membuat saya tidak terlalu tertarik untuk BMTR dulu, lebih baik ke yang lain dulu lah. Kalau view saya seperti itu ya, view pribadi saya. Jadi kalau misalnya untuk main pendek, saya rasa masih oke. Cuman kalau untuk ngehold agak panjangan, saya rasa kok belum dulu menurut saya. Oke, jadi ada pilihan saham batubara yang lain ya Om Ben ya? Betul. Om, kita akan ngebahas saham emiten yang lagi hangat nih minggu lalu ya, sempat di private placement sebesar 24T, yaitu Bumi ya, di private placement oleh salah satu grup yang besar. Nah, menurut Om Ben bagaimana nih sentimennya saham ini, karena kan minggu lalu itu sempat mengalami signifikan kenaikan ya, dan hari ini hampir ARB nih Om Ben. Iya, saham Bumi ini memang menjadi saham yang disuka dan dibenci oleh retail ya. Saya kemarin lihat ya, ada yang cuan gede, ada yang loss gede ya di situ ya. Jadi ini saham yang memang fenomenal banget ya menurut saya. Nah, sekarang permasalahannya apakah dengan private placement ini menarik ke depannya? Ya saya lihat yes, menarik ya, jelas, karena ada satu grup yang memang punya punya reputasi yang cukup bagus juga. Cuman permasalahannya yang terkadang kita lupa, teman-teman ini
sebagai trader ya, teman-teman kalau udah ngomongnya private placement itu kan kita ngomong fundamental. Nah, fundamental itu berjalan secara time frame panjang. Ya, jadi pergerakan harga dalam kurun waktu singkat ini tidak dipengaruhi oleh fundamental atau private placement. Itu hanya menjadi sentimen sesaat yang terkadang biasanya dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan atau big player untuk mengeruk keuntungan di sana, alias untuk nyopet ya, untuk ngerampok ya kalau mereka ya, karena kan dana besar ya untuk ngerampok. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan yang terjadi juga seperti yang kita lihat hari ini ya, kita lihat hari ini kemarin di hari Jumat menguat sampai 186 ya, tapi ternyata ketika broksumnya sudah keluar ya, saya langsung bisa memperkirakan besok Senin bakal terkoreksi masif ya, karena akan ada yang bongkaran barang ya, yang udah beli di hari Jumat itu secara masif akan keluar di hari Senin ini, dan ini terjadi menurut saya. Nah, tapi kalau kita lihat untuk kedepannya bagaimana, yes akan sangat bagus sekali karena private placement ini akan membuat institusi yang masuk atau sesuatu yang masuk itu ya akan menguasai secara masif ya. Tapi permasalahannya mereka private placement di harga 120, sedangkan harganya 176 sekarang. Artinya apa? Artinya kalau memang kita mau ngejar di harga sekarang itu cukup beresiko, apalagi secara historikal juga ya. Penguatannya dari tanggal 30 September sampai sekarang dari harga 129 ya sudah mencapai 186. Artinya apa? Udah rally-nya terlalu tinggi. Artinya apa ke depannya? Ya kalau ada koreksi-koreksi akan sangat wajar sekali. Itu view saya. Jadi private placement ini tetap bagus ke depannya ya, karena mereka akan menguasai secara masif ya, secara mayoritas akan dikuasai lagi seperti itu untuk saham emiten bumi ini. Cuman permasalahannya untuk entry di harga sekarang menurut saya masih terlalu berisiko. Seperti itu. Oke, baik. Karena udah cukup ketinggian ya Om Ben ya, karena bakalan ada terkoreksi wajar ya Om Ben ya untuk saat Ya, ini. betul. Om Ben, sebenarnya salah satu yang ingin ditanyakan nih, sebenarnya plus minus dari private placement itu sendiri apa sih Om Ben? Apakah kepentingan dari orang yang meletakkan private placement atau dari emiten tersebut? Ya, kalau kita ngomong private placement kan berarti udah ada standby buyer-nya. Beda sama red issue ya. Kalau red issue kan kita nggak ngerti apakah ada standby atau enggak. Kalau private placement itu kan udah ada standby buyer-nya. Sudah ada yang mau beli. Nah, kalau memang udah ada yang mau beli, ke depannya bagaimana ya? Kita lihat siapa yang mau beli itu, dan kita udah ngerti kan, berita udah banyak keluar siapa yang mau beli, ya kan? Seperti itu. Nah, menurut saya ke depannya akan bagus. Karena apa? Dengan adanya private placement ini ya, mereka akan menguasai lebih banyak barang yang berada di masyarakat. Ya, jadi yang ada di masyarakat akan menyusut dan mereka akan dapat lebih banyak lagi, dan ini memudahkan mereka untuk mengontrol harga. Tapi jangan lupa yang tadi saya bilang, kenaikannya udah cukup tinggi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nge-swing atau mau invest ya, kalau masuknya di harga 180 saya mempertanyakan kenapa masuk di 180. Waktu kemarin dikasih koreksi sampai 120, kita kemana kan begitu kan. Jadi waktu ada koreksi masif seperti kemarin ya, justru malah kan dekat-dekat harga private placement tuh 120. Kenapa kita nggak berani beli di sana ya kan? Kalau udah beli di sana ya kita udah profit dong. Nah, ini sudut pandang saya seperti itu soal private placementnya Bumi. Oke, baik. Nah, Om Ben, Bumi ini sebenarnya sangat menarik untuk kita bahas ya, karena sempat banget menuju ATH-nya 8.000. Ya Om Ben ya, masih inget nggak? Nah, kira-kira dengan adanya private placement ini, ya sebenarnya masih sangat-sangat jauh gitu ya. Akan melampaui ATH-nya nggak nih Om Ben suatu saat nanti? Jujur kalau saya ngomong apakah bisa balik ke 8.000, saya sangat pesimis. Karena apa? Untuk sampai ke 8.000 market cap-nya harus segede apa? Itu kan jadi pertanyaan kan, ya kan? Sedangkan di harga sekarang aja mereka punya market cap udah gede sekali, ya kan? Kalau jadi market cap-nya ini kan sekarang kan kalau total saham Bumi sekarang 140 miliar, ya kan? Market cap-nya 22 triliun. Itu di harga sekarang. Dan nanti kalau misalnya kita berandai-andai ke 8.000 mau berapa ribu triliun kan, itu menurut saya impossible banget ya. Menurut saya kita nggak perlu mikir ke 8.000 ya. Bumi ke 300-400 itu udah menurut saya udah perform banget ya. Untuk view saya ya udah oke banget, apalagi bisa sampai ke 500 ganti fraksi. Tapi untuk di atas itu saya rasa kok ya nggak tahu ya. Cuman mungkin ke depannya ya mungkin bisa, tapi ya mungkin ya kan kita nggak pernah ngerti kan. Tapi menurut saya cukup berat ya dengan market cap yang segede itu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi waktu kemarin yang nyangkut-nyangkut di 8.000 ini bagaimana ya Om Ben ya nasibnya ya?
Waduh, kalau nyangkutnya di 8.000 saya jujur nggak bisa ngomong ya karena terlalu jauh sekali ya, terlalu jauh ya. Jadi sekarang harganya di 170, kalau ngomong ke 8.000 itu harus beggar berapa kali kan? Itu kan berapa banyak dana yang harus dibakar ya untuk menaikkan bumi ke sana. Menurut saya itu cukup susah ya. Kalau teman-teman nyangkut di 8.000 ya saya pribadi bingung ngomongnya ya. Kalau suruh cut loss juga udah lossnya terlalu dalam ya. Jadi kalian mau harganya 170, mau harganya 200 juga nggak terlalu ngefek ya, karena minusnya udah mungkin sudah 90%-an kan. Nah itu sudah ya susah ya. Saya pribadi susah, saya tidak bisa berkomentar kalau punya di 8.000 bagaimana, saya nggak ngerti itu. Karena udah terlalu susah sekali buat saya pribadi seperti itu. Iya benar. Nah, Om Ben, membahas saham bumi. Bagaimana nih sebenarnya fundamentalnya? Apakah pada saat 8.000 fundamental bumi itu benar-benar bagus ya Om Ben ya? Makanya bisa menyentuh ATH atau bagaimana nih? Dan bagaimana fundamental bumi sekarang? Kalau saya ngomong fundamental bumi di 8.000 ya, yes, dulu bumi memang masuk ke dalam LQ45 ya, sangat liquid ya kan, masuk dalam standarnya LQ45. Cuman kalau ngomong fundamental ya, jika sebuah saham memang bergeraknya terlalu tinggi, udah terlalu rally ya, artinya market udah mengapresiasi harganya, udah kenaikannya udah berpuluh-puluh kali lipat ya, otomatis secara fundamental, yes, fundamentalnya bagus. Tapi masalahnya adalah apakah ini cukup murah untuk dibeli aliran fundamental, kan seperti itu kan, fair value-nya berapa. Nah itu yang jadi apa ya, jadi concern. Jadi ini udah terlalu mahal, udah naiknya udah gila-gilaan ya. Jadi saham yang fundamentalnya bagus ya, belum tentu saham itu akan terus naik menurut saya. Karena apa? Mungkin secara perbaikan laporan keuangan udah membaik dan lain sebagainya, tapi saham ini udah rally ya. Misal kita lihat ya, bumi itu udah dari 50 ya, sempat menyentuh 240, artinya udah naik 8 kali, 50 ke 240 berarti sekitar 5 kali lipat kan, udah naik 5 kali lipat. Nah dengan kenaikan 5 kali lipat ini ya, apakah kita bisa mengharapkan, oh siapa tahu bumi langsung kenaikannya 10 kali lipat ya? Secara fundamental kan bagus nih, LKA-nya membaik ya, apalagi dengan ada private placement ini ya, ada restrukturisasi utang ya kan, seperti itu ya, yes, akan membaik. Cuma jangan lupa bahwa secara historikal itu udah naiknya terlalu tinggi, udah terlalu masif. Artinya apa? Fair value-nya mungkin udah kemahalan ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman ngomongnya, kita ngomong fundamental tapi kita mengejar sebuah saham yang sudah bergerak ya, kalian hanya mencari pembenaran aja ya, untuk mengejar, untuk FOMO, tapi ada alasan fundamental ya kan, karena udah terlalu mahal. Sedangkan menurut saya pribadi, kalau teman-teman mencari yang fundamentalnya bagus dan harganya murah, tentu saja kita akan beli ketika sebuah saham itu belum rally terlalu tinggi. Nah itu yang jadi perhatian buat teman-teman menurut saya di situ. Oke, baik. Jadi sebenarnya secara fundamental bagus, tapi udah terlalu mahal ya Om Ben ya? Ya, kalau ngejar di 180 menurut saya kok ya terlalu berisiko. Kalau ngejar ya tunggu koreksi ya. Saya selalu punya prinsip, ketika orang lain udah panik ya, maka udah panik, saya udah nggak ada yang mau beli nih. Tapi ini sahamnya fundamentalnya oke. Nah itu justru saya ngincernya di situ. Kalau udah rally terlalu kenceng dan newsnya udah bagus-bagus semua, saya malah takut untuk ngejar, karena saya khawatir ya itu, ketika saya masuk pada jualan semua kan, seperti itu kan ya, yang udah ngumpulin di bawah pasti akan jualan ketika ada pembeli yang sangat banyak kan, seperti itu logikanya kan, gitu. Iya, biasanya kalau udah muncul news-news yang bagus, malah di situ udah deh, jangan FOMO, jangan beli ya Om Ben ya, karena udah Ya, pasti banyak ya, yang kalau jualan. kalau saya pribadi seperti itu. Iya, baik. Nah, Om Ben, kalau emiten Bian nih, raih peningkatan laba bersih signifikan di semester 1. Bagaimana nih proyeksi saham hingga akhir 2022? Ya, untuk saham Bian secara teknikal masih sangat uptrend ya, masih bagus selama nggak terkoreksi dari 64.000 ya di area tersebut ya. Dan Bian ini salah satu emiten batu bara ya, salah satu perusahaan yang cukup oke ya, yang oke ya kan, seperti itu. Dan Bian ini nggak terlalu liquid. Artinya apa? Artinya retail ini nggak terlalu banyak tertarik ya, karena harganya mahal sekali kan. Ini kan mungkin emiten termahal ya menurut saya ya, ini di harga 64.000 kan, emiten termahal di bursa kita kan, harganya satu lotnya. Nah ini yang membuat apa ya, tidak banyak retail yang mau masuk di saham ini. Lebih sukanya kan bumi kan, bumi murah ya kan, satu lot bisa dapat banyak ya kan.